Cerita horor Lemah Pati. Aku mulih nduk. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial terkait sebuah kejadian yang terbilang aneh namun sangat mengerikan. Kisah ini berawal dari keluarga Suci yang baru saja kehilangan salah satu anggota keluarga pentingnya. Dia adalah Ibu Mirah, ibu dari Suci sendiri. Ibu Mirah diketahui meninggal secara tidak wajar. Banyak rumor yang beredar bahwa kematian dari Ibu Mirah sendiri disebabkan oleh tetangganya sendiri yang melakukan pesugihan. Namun Suci sendiri tidak mempedulikan terkait kabar burung yang beredar. Ia lebih memilih untuk diam dan terus-menerus mendoakan teruntuk ibundanya sendiri. Di hari pertama setelah kematian Ibu Mirah, Suci masih dalam keadaan sedih. Ia sendiri sering merenung dan memilih untuk menyendiri dengan waktu yang lama. Tampaknya kehilangan seorang ibu seperti kehilangan setengah dari kehidupannya. Namun di hari pertama setelah meninggalnya Ibu Mirah, Suci sendiri seperti merasakan jika ibunya masih ada di sekitarnya. Arwahnya seperti terus-menerus mendatangi kamarnya. Suci kerap kali memikirkan ibunya ketika dia sedang sendirian. Namun setiap kali Suci merenung, ia seperti mendapatkan bisikan yang mengerikan. Bisikan itu berbunyi, "Aku mulih nduk." Suci yang seringkali mendapatkan bisikan itu seperti bertanya-tanya, apakah kematian ibunya ini benar-benar kematian yang serius, atau memang ada hal lain di balik itu semua. Malam harinya, tepat di mana Suci ingin tertidur, dia mendapati ruang ibunya seperti ada suara orang menangis. Suci pun mendekatkan telinganya ke daun pintu untuk membenarkan dirinya terkait suara tangisan itu. Namun tidak berselang lama Bapak Suci datang. Ia kemudian menyuruh Suci untuk masuk ke dalam kamarnya dan segera tidur. Suci pun segera masuk ke dalam kamar. Kebetulan kamar Suci berada dekat dengan kamar ibunya. Kemungkinan besar ia juga akan mendapatkan suara-suara aneh jika kamarnya bersebelahan. Dan benar saja, tepat tengah malam Suci terbangun dari tidurnya. Ia mendengar lagi suara tangisan itu. Suci pun keluar dari kamar dan menuju ke kamar ibunya. Niat Suci adalah untuk mengetahui kamar ibunya. Apakah ibu datang lagi dan menangis di kamarnya karena ada suatu urusan di dunia yang belum selesai. Saat Suci ingin membuka pintu kamar ibunya, ia mendengar suara langkah kaki dari tempat lain. Suci pun segera masuk ke dalam kamar karena ia mengira itu adalah suara langkah bapaknya. Dan apa yang diperkirakan Suci sangat benar. Bapaknya baru saja melewati kamarnya dan mengecek kamar ibunya. Karena memang tidak ada yang ingin Suci khawatirkan, ia melanjutkan tidurnya kembali. Akan tetapi keanehan pun kembali terjadi. Di saat Suci sudah setengah tertidur, tiba-tiba ada sesuatu yang merayap ke bagian punggungnya dan memeluknya dengan sangat erat. Suci tidak bisa bergerak sama sekali. Keringat dingin pun mulai berjatuhan. Suci merasakan ada sesuatu yang memeluknya dari belakang. Tidak berselang lama, suara yang mengerikan pun terdengar tepat di telinga Suci. "Aku mulih nduk." Suci langsung terkejut dan anehnya sesuatu yang memeluk Suci dari belakang langsung menghilang dengan seketika. Rasa takut yang muncul tepat di malam itu membuat Suci tidak bisa tidur. Ia hanya bisa tidur selesai melaksanakan sholat subuh. Di hari kedua kematian Ibu Mirah,
Suci mendapati bau aneh yang sangat menyerbak dari kamar atau ruangan Ibu Mirah sendiri. Suci seringkali mencium bau melati yang tercium jelas di sela-sela kamar Ibu Mirah. Ia sendiri sempat menanyakan hal ini kepada bapaknya sendiri. Namun Bapak Suci sendiri pun belum bisa mengatakan apapun. Dia hanya berkata, "Ibu kangen sama kamu. Dia mungkin mau nengokin kamu." Suci tidak tahu apa-apa terkait apa yang disampaikan oleh ayahnya. Dia menegaskan bahwa semenjak kematian ibunya, Suci tidak bisa tidur dengan tenang. Suci merasa jika tiap waktunya hanya dihabiskan untuk memikirkan mengapa kejanggalan demi kejanggalan sering terjadi dan diketahui olehnya. Lambat laun, kejanggalan itu menimbulkan rasa curiga yang mendalam bagi Suci. Baginya, kematian ibunya benar-benar sangat dirahasiakan oleh pihak keluarga, terkhusus baginya sendiri.